Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 16. Keluarkanlah sayang. Pagi-pagi sekali Cila sudah bergegas rapi dengan baju kemeja sekolahnya, dan wajah yang terus saja terlihat sumringah. Hari ini, ia berniat ke apartemen Albert terlebih dahulu, memastikan kekasihnya itu untuk sarapan dan meminum obatnya. Gadis manis itu sudah menuruni anak tangga, melangkah ke dapur, untuk pamit pada sang mama yang terlihat sedang membuat nasi goreng bersama Biinah. Art di rumahnya. "Ma, Cila berangkat ya," pamitnya hanya menongolkan kepala. Sarah mematikan kompor, karena masakan yang ia buat memang sudah matang, lalu beralih pada sang anak yang terlihat buru-buru hingga melewatkan waktu sarapan. "Sayang, kamu tidak sarapan dulu?" tanyanya seraya melepas celemek. "Nanti aja Ma, Cila ada kerjaan sama Nana jadi harus berangkat pagi-pagi." Kilah Cila, selama ini, nama Nana memang paling ampuh untuk membuat alasan pada mama dan papanya. "Kalian kan sudah ujian, memangnya apalagi yang perlu dikerjakan?" "Mama, ini itu untuk nilai tambahan." "Sudah ya Cila pamit," ucapnya sambil berkedip. Sebentar. Mama abis masak nasi goreng, Mama bungkus ya." Tanpa menunggu Cila berkata ya, Sarah membungkus nasi goreng itu dengan takaran penuh, untuk sang anak dan Nana yang sudah ia anggap juga sebagai putrinya. "Hati-hati," ucap Sarah melepas kepergian sang putri. Cila hanya tersenyum, seraya mengacungkan jari jempolnya, meninggalkan halaman rumah yang penuh kenangan dengan lelaki yang sangat dicintainya, Albert. Langkahnya begitu riang, kala menapaki lantai apartemen sang pacar. Ada rasa tidak sabar dalam hatinya, meskipun semalam mereka telah menghabiskan waktu bersama. Senyum yang dihiasi lesung itu seolah tak ingin memudar, terus memancar hingga saat pintu itu terbuka, seseorang menariknya masuk ke dalam. Cila sedikit terhenyak, namun detik selanjutnya ia kembali mengulum senyum saat tahu, Albert telah mendekap dirinya dari belakang. "Bagaimana kakak tahu aku datang?" tanya Cila seraya merasakan aroma Albert yang baru saja selesai mandi. "Tentu saja aku tahu, karena dari jarak berapa puluh kilometer, aku sudah bisa mengendus wangimu," balas Albert asal. Ia mengecup tengkuk Cila, membuat gadis itu terkekeh dan merasa kegelian. Albert menghentikan aksinya, memutar Cila agar menghadap ke arahnya. "Ada apa?" tanya Albert seraya membenarkan letak poni sang gadis yang terlihat sedikit berantakan. "Cila bawa nasi goreng, kita makan bersama ya. Abis itu kakak harus minum obat," balas Cila dengan jujur. "Kau yang membuatnya?" "Tentu saja tidak." Albert terkekeh, ia lupa, bahwa gadis manis yang akan menjadi istri orang kaya ini, tidak bisa memasak. Karena gemas Albert mengangkat Cila, membawanya ke dapur dengan diiringi kecupan manis di setiap langkahnya. Albert mendudukkan Cila di atas meja, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Albert terus mengecup ribier itu mesra, bagai orang yang kehausan. Albert tak berhenti meneguk Cila untuk menghilangkan dahaganya. "Siapkan saja, aku mau pakai baju dulu," ucap Albert setelah menyudahi kewajibannya. Cila mengangguk-anggukkan kepala dan berniat turun dari meja, tapi sebelum itu, Albert kembali menkecup gemas pipi yang tengah merona di depannya. Pipi Cila semakin memerah, ia sampai memeganginya saat Albert meninggalkannya sendiri di dalam dapur. Menyebalkan. Cila mulai menyiapkan nasi goreng yang ia bawa, memindahkannya ke atas piring dan menyajikannya di atas meja. Ia hanya menyiapkan satu, karena ia akan makan dari kotak bekal saja. Saat telah selesai, bersamaan dengan itu Albert kembali ke dalam dapur dengan kemeja yang kancingnya masih terbuka. Otot-otot perut idaman semua kaum Hawa terpampang nyata di depan mata Cila, meski sudah sering melihatnya, tetapi tak dipungkiri hal itu sukses membuat pipi muyusnya kembali bersemangat,
bahkan Cila tak sengaja menggigit ribier bawahnya. "Kau kenapa?" tanya Albert saat ia sudah berdiri tepat di depan Cila. Ia mengusap pipi gadis muda itu yang nampak memerah. "Ah, tidak." Cila membuang muka, membuat Albert semangat untuk merayu. "Kenapa kakak tidak memakai baju dengan benar?" tanyanya sedikit gugup. Albert tersenyum. "Aku ingin kau yang memakainya, karena tanganku masih belum bertenaga," bisik Albert tepat di telinga Cila. Gadis itu bergerak, tahu kalau Albert hanya berbohong. Dengan tingkah malu-malu ia mengancingkan baju kemeja Albert dengan cepat. "Kalau tidak, ujungnya pasti gawat. Kakak terlihat rapi, apa kakak akan bekerja?" tanya Cila. Kini keduanya sudah duduk berhadapan. Bukankah kakak masih sakit? Kau sudah menyembuhkanku, vitaminmu sangat ampuh, kau tahu." Mendengar itu Cila mencebik, mengerti kemana arah pembicaraan Albert. Tak ingin menanggapi, Cila menyerahkan satu piring nasi goreng ke arah lelakinya yang tengah terkekeh. "Ku bilang tanganku masih belum bertenaga," keluh Albert, melihat Cila enggan untuk menyuapi dirinya. "Lalu?" tanya Cila pura-pura tak mengerti. "Kau harus membantuku," ucap Albert seraya mengusak gemas hidung Cila dengan pucuk hidungnya. Hari ini Cila benar-benar ingin selalu tersenyum menghadapi tingkah manja Albert. Bahkan saat makan, lelaki itu sama sekali tak melepaskan rengkuhan di pinggang rampingnya. "Mau Cila buatkan susu?" tanya Cila, saat satu piring itu telah tandas masuk ke dalam perut mereka. Pelan, Albert menggelengkan kepala. "Tidak mau, aku mau yang asli," ucapnya seraya memandang tepat di dua bulatan indah yang terbungkus sempurna. Refleks Cila memasang tangannya di depan, melihat Albert dengan tatapan manjanya. "Cek, dasar, cibir Cila." Albert terkekeh melihat wajah kesal itu. "Bukan aku yang dasar, tapi kau yang terlalu merayu," tudingnya. "Cih, bahkan Cila tidak melakukan apapun, bagaimana Cila bisa dikatakan merayu? Belanya pada diri sendiri. Kau bahkan tidak tahu, dengan kau bernafas saja, itu sudah termasuk merayuku." "Haish." Para karyawan menatap heran sang atasan yang tengah berjalan dengan terus mengulum senyum, bahkan sesekali membalas sapaan mereka dengan ramah. Ini jauh seperti biasanya. Padahal kemarin mereka tahu bahwa Albert sedang sakit, tetapi kenapa sekarang terlihat begitu sumringah? Sakit apa dia sebenarnya? "Selamat pagi Tuan," sapa Juna saat Albert sudah masuk ke dalam ruangannya. Lelaki itu tidak tahu kalau Albert akan datang, maka dari itu, ia tak menjemput ataupun menyambutnya di lantai bawah. Lelaki berjas abu-abu itu tersenyum ke arah asistennya, senyum yang justru terlihat aneh di mata Juna. Sama halnya dengan para karyawan yang lain, Juna pun ikut bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan wajah bosnya yang terlihat sangat cerah. "Tuan, apa Anda sudah baik-baik saja?" tanya Juna perhatian. Sebagai seorang yang sudah cukup lama di samping Albert, Juna telah menganggap lelaki itu seperti saudara. "Tentu saja, aku sudah mendapatkan vitamin, jadi aku bisa cepat pulih," balas Albert seolah apa yang ia katakan adalah kebenaran. Dahi Juna mengkerut. "Anda meminum vitamin dari dokter kemarin?" tanyanya penasaran. "Tidak, vitamin ini justru lebih manjur dari resep dokter," balas Albert dengan mimik muka yang lebih serius. Hingga membuat jiwa kepo seorang Juna meronta-ronta, ingin tahu, supaya bisa berjaga-jaga saat dirinya tumbang secara tiba-tiba seperti Albert. "Apa itu Tuan? Kau sungguh ingin tahu?" tanya Albert dengan mimik wajah menyebalkan, yang membuat Juna sadar, kalau sebenarnya Albert tengah membodohinya. Tetapi kalau dijawab tidak, bisa-bisa ia ditendang juga. Pelan, Juna mengangguk. Dan Albert menyeringai, "Carilah kekasih, maka kau akan tahu."
Albert tergelak melihat raut wajah kecewa Juna, seraya meneruskan langkah untuk masuk ke ruang pribadinya. Haish, ternyata aku bertanya pada orang yang salah. Tuan, ini berkas pengajuan kerjasama dari L Group, ucap Juna seraya menyerahkan lembar-lembar kertas, yang telah tersusun rapi dalam satu map. Albert mengangguk sekilas, lalu mulai mengeceknya dengan seksama. Ia berhenti menatap kertas itu, begitu teringat sesuatu. Albert kembali menghadap sang asisten yang setia berdiri di ujung sana. Jun, panggil Albert. Juna mendekat, dan berdiri tegap di samping Albert. Iya tuan. Ada perkembangan apa mengenai Monica? Tanyanya dengan wajah datar. Walaupun sebenarnya ia penasaran, tetapi tetap saja, baginya tentang Monica adalah sesuatu yang begitu membosankan. Belum ada tuan, karena sepertinya Nona Monica menyadari kalau ada yang membuntutinya. Tapi, kita juga mempunyai praduga, kalau Nona Monica sengaja keluar masuk apartemen agar seseorang yang di luar sana bisa masuk dengan leluasa, tanpa diketahui oleh orang kita. Dan saat akan keluar, Nona Monica juga memancing orang kita agar ikut dengannya. Begitulah yang kami tangkap, saat beberapa kali mendapati hal yang sama, terang Juna apa adanya. Orang yang telah mengikuti Monica senantiasa melapor hanya kepada Juna, ia tak mengabarkan apapun pada Albert, karena ini memang permintaan lelaki tersebut. Ia akan menanyakan sendiri, jika memang ingin tahu. Lalu, apa langkahmu selanjutnya? Tanya Albert. Entah kenapa ia ingin semua itu cepat terkuak kebenarannya. Kami memiliki beberapa rencana tuan, saya akan mengirimkan satu orang lagi untuk berjaga di apartemen, dan yang satu mengikuti Nona Monica, agar wanita itu terkecoh. Tapi untuk beberapa hari ini, saya belum bisa untuk melakukan itu semua, agar Nona Monica menganggap bahwa kita sudah tidak mengikutinya. Jelas Juna, berharap apa yang dia rencanakan berjalan dengan lancar dan sesuai. Bagus, lain kali berhati-hatilah, jangan lagi buat dia curiga. Kalau tidak, pekerjaan anak buahmu taruhannya, balas Albert. Baik tuan. Albert kembali berkutat dengan pekerjaannya, tetapi begitu ia ingin meraih pulpen, ponselnya tiba-tiba saja bergetar, menandakan ada sebuah pesan. Joker kelas kakap grup message Satria Piningit, hello brother. 5 menit berlalu, tetapi Albert masih bergeming. Menunggu Samuel membalasnya lebih dulu. Samudera Hindia, Wai. Albert Maret. Satria Piningit, hei, kalian ini sombong sekali, mentang-mentang sudah memiliki pasangan, kalian melupakanku. Samudera Hindia, Mira sedang berkunjung ke kantorku, jadi tidak usah berbelit-belit, sebenarnya apa yang ingin kau katakan bangsat? Satria Piningit, dasar kau Sam. Aku hanya ingin kita bertemu, karena aku ingin mengatakan sesuatu, ini tentang wanita masa depanku. Satria menambahi emot malaikat di ujung pesannya sebagai pemanis. Albert Maret, menjijikan. Albert mengejek. Satria Piningit, kau ingin ku hajar apa? Samudera Hindia, haish. Benar apa yang Albert katakan, bahasamu itu menjijikan. Lagi pula aku sedang tanggung dengan Mira, nanti saja bertemunya. Albert Maret, lanjutkan brother. Satria Piningit, Sid, kalian memang kurang akhlak. Di ujung sana Satria mengumpat tak habis-habis pada kedua sahabatnya. Sedangkan Albert terkekeh, ia jelas tahu apa yang sedang sahabatnya itu lakukan dengan istrinya. Mungkin sedang bercinta di atas meja kerja. Mengingat itu, tiba-tiba terlintas bayangan wajah Cila tengah tersenyum ke arahnya. Albert memandangi wallpaper ponselnya, lalu mengulum senyum. Ting-ting. Cil, pulang bareng yuk. Ajak Brian untuk yang kesekian kali. Meskipun tak ditanggapi atau apapun itu, ternyata lelaki itu tak menyerah.
ia terus saja mengejar Cila dengan semua yang ia bisa. Rasa lelah belum menghampirinya. Cila tersenyum tipis. Cila nggak bisa Brian, maaf ya. Cila berbalik dan berniat meninggalkan Brian yang masih duduk di atas motornya. Namun, langkahnya terhenti begitu Brian berteriak. Teriakan keputusasaan. Kenapa sulit sekali mendapatkanmu Cila? Kenapa aku tidak bisa sedikit saja, memiliki kesempatan agar bisa dekat denganmu? Aku sudah berusaha menjadi baik, merubah semua sikap burukku, semua aku lakukan untukmu, tapi tidak bisakah kamu melihat? Lelaki itu turun dari motornya, berdiri dengan tegak menatap gadis pujaannya. Gadis yang telah sukses membuatnya berubah. Bahkan, hanya gadis itu yang mampu bertahan dalam hatinya sampai saat ini. Ia seperti benar-benar menemukan cinta dalam diri Cila. Dan hal itu sukses membuat seorang gadis yang sudah lama mengincar Brian, meremat tangannya geram. Serta menatap penuh kebencian. Sedetik, 2 detik Cila bergeming. Lalu detik selanjutnya ia mencoba untuk berbalik. Aku tidak bisa, sekeras apapun kamu mengejarku, aku tetap bisa Brian, karena kamu harus tahu, kalau aku sudah menyerahkan hatiku untuk orang lain, aku harap kamu mengerti. Terang Cila akhirnya, ia tidak mau terus seperti ini. Ia ingin Brian berhenti. Apa? Aku harus mengerti apa? Tanya Brian seraya mendekat ke arah Cila. Aku sudah punya pacar, ungkap Cila cepat. Dek. Brian berhenti di tempatnya. Hatinya terasa tercabik-cabik. Beginikah rasanya patah hati? Selama ini ia baru merasakannya, karena biasanya ia yang selalu memutuskan sebuah hubungan, tetapi kini, ia justru ditolak mentah-mentah, karena wanita yang ia cintai sudah memiliki seorang kekasih. Aku tidak percaya, lirih Brian. Tetapi suara itu masih bisa ditangkap oleh indera pendengaran Cila. Itu terserah, yang penting Cila sudah mengatakannya. Heh, siapa dia? Tanya Brian kembali mendekat ke arah Cila. Kamu tidak perlu tahu. Aku harus tahu, karena jika tidak, aku akan terus mengejarmu. Dan Cila akan terus berlari. Hap! Brian mencekal lengan Cila yang hendak berbalik. Ada saatnya kamu lelah, ucap Brian, menatap dalam. Mencari kesungguhan dalam mata gadis itu. Dan saat itu terjadi, aku akan berlabuh pada orang yang kucintai, bukan bersandar di bahumu. Cila. Brak. Motor sport itu terguling di atas tanah, disusul tangan seseorang merampas lengan Cila dari cekalan Brian. Tatapannya mengintimidasi setiap apa yang dilihatnya. Terlebih pada lelaki yang baru saja menyentuh anggota aset gadis itu. Kak Albert, desis Cila terperangah. Albert langsung menyembunyikan gadisnya di belakang punggung. Niat ingin mengajak makan siang, ternyata Albert malah disuguhkan pemandangan yang sangat mengesankan. Ada apa kau sampai mencekalnya? Tanya Albert tak ramah, bahkan mata elang itu menungkik tajam. Itu bukan urusan kakak, karena dia calon pacarku, balas Brian tak takut. Lalu beralih menatap Cila yang malah menunduk. Mendengar itu, amarah Albert semakin mencuat, bisa-bisanya bocah ingusan ini mengaku calon pacar dari kekasihnya. Jauhi adikku. Pekik Albert tak peduli pada semua mata yang memandang ke arahnya. Cila mendongak tahu kalau Albert pasti tengah menahan amarahnya. Kenapa begitu? Memangnya apa salahku? Aku hanya ingin mengantar dia pulang. Kau mendekatinya, itu salahmu. Cepat pergi atau kubakar motormu di sini. Ancam Albert. Cila meneguk salivanya, memandang ke arah Juna yang malah diam saja. Kak, cukup kita pergi saja, ajak Cila seraya memegang erat lengan Albert. Berharap lelaki itu mau menurutinya. Sedangkan Brian bergeming, bertanya-tanya kenapa semua orang yang ada di sekitar Cila galak semua.
termasuk orang yang ada di hadapannya. "Awas kau!" tuding Albert, lalu menyeret tangan Cila untuk masuk ke dalam mobil. "Berikan tanganmu," ucap Albert saat mobil mulai melaju ke jalan raya. Dari suaranya terdengar jelas bahwa Albert masih dikuasai amarah. Cila hanya bisa menuruti perintah Albert. Ia menyerahkan kedua tangannya, lalu Albert mengulurkan tangannya sendiri ke arah Juna meminta sesuatu. Seperti tahu, tanpa ada suara, Juna menyerahkan sesuatu yang diinginkan bosnya. Albert mengambil tisu basah yang ia dapat dari Juna, lalu mengelap seluruh bagian tangan Cila, hingga tangan itu benar-benar bersih. Bahkan Albert juga mengejutnya bergantian, seolah menghilangkan jejak tangan Brian. Bagian mana lagi yang disentuh orang itu? Tidak ada, terbata Cila membalasnya. "Jawab yang benar, biar ku bersihkan semuanya," cetus Albert dengan suara keras. "Benar sayang, tidak ada." "Hanya itu saja," balas Cila dengan nada takut. Melihat itu, Juna menahan tawa dan gelaknya seraya terus mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang. Tontonan gratis jomblo, yaitu melihat orang berpacaran bertengkar. Sedangkan Albert tiba-tiba membuka jas, lalu memakaikannya pada Cila, hingga tampak bagian atas gadis itu tertutup dan tak mampu dilihat mata Juna. "Bagaimana dengan ini? Dia tidak menyentuhnya kan?" bisik Albert seraya menelusupkan tangan dan menggenggam pegangan hidupnya selama ini, benda kenyal tak bertulang yang kerap membuatnya mabuk kepayang. Pipi Cila merona, hanya digenggam seperti itu, dirinya langsung menegang dan terasa panas, karena tiba-tiba darahnya berdesir dengan hebat. Dengan cepat Cila menggeleng, "Tidak sayang, ini hanya milikmu." "Tentu saja," balas Albert cepat. "Kalau begitu keluarlah kau tangan nakal." Ingin sekali Cila berteriak seperti itu, tetapi dia tak mempunyai keberanian sama sekali. "Kalau sampai dia menyentuhnya, ku potong habis tangannya," ucap Albert tak main-main. "Iya sayang iya. Keluarlah." Mendengar Cila yang begitu pasrah padanya, membuat Albert perlahan meredakan letupan amarah di jiwanya. Dengan seutas senyum ia menyandarkan kepala di bahu Cila, tanpa memindahkan tangannya. "Ini sangat nyaman sayang," gumam Albert dengan mata yang mulai terpejam. Kamu nyaman, aku yang kepanasan," batin Cila. Lanjut ke bab 17.